Pemirsa, jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Lima, Peru akan segera dipulangkan ke Indonesia. Jenazah dijadwalkan tiba pada Selasa pekan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fuad Nabil Ahmad Mulacela mengatakan jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Lima akan tiba di tanah air pada hari Selasa. Setelah tiba di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Zetro meninggal dunia setelah ditembak 3 kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima. Pemerintah Peru menyebut Zetro ditembak oleh pembunuh bayaran yang terkait dengan kelompok kriminal bernama One Family. Dan untuk membahas prosesnya serta perkembangan penyelidikan sudah bergabung bersama kami dari luar studio juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela. Selamat siang, Pak Fuad. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Pak. Jadi kita konfirmasi dulu. Ini berarti Selasa besok, Pak, ya, bukan pekan depan ya untuk jenazah tiba di Indonesia? Ya, apabila tidak ada aral melintang, rencananya akan tiba Selasa besok. Oke, baik. Pak, untuk informasi berkembang mengenai penyelidikan dulu nih, apa saja informasi yang kemudian sudah bisa di-share ke publik, komunikasi antara Indonesia dengan Peru sendiri? Baik, terima kasih Mas Anggi. Jadi saat ini memang pemerintah Peru, khususnya kepolisian Peru, itu telah menindaklanjuti beberapa upaya dari pemerintah yang meminta agar perhatian khusus diberikan terhadap penanganan kasus ini. Baik yang dilakukan oleh KBRI 5 melalui penyampaian nota diplomatik dan juga komunikasi langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri kepada Menlu Peru yang intinya mendorong agar proses penyidikan ini bisa berjalan secara cepat, transparan, dan menyeluruh. Termasuk hingga proses untuk pemulangan jenazah almarhum. Dan saat ini kita ketahui bahwa otopsi telah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian, namun untuk investigasinya sendiri, pihak kepolisian Peru masih meminta waktu mengingat kompleksitas isu ini sehingga diperlukan kecermatan dalam memeriksa bukti-bukti dan juga saksi-saksi sehingga hasilnya nanti akan disampaikan setelah hasil-hasil tersebut bisa diselesaikan investigasinya. Oke, apakah memang benar Pak Fuad bahwa memang ada keterlibatan pembunuh bayaran dalam kasus ini? Berdasarkan info yang diterima adalah tidak tertutup kemungkinan, namun pihak kepolisian masih mengembangkan investigasi ini dan memeriksa berbagai bukti tadi, sehingga memang diperlukan waktu untuk dapat mengkonfirmasi secara komprehensif, Mas Andi. Oke, Pak Fuad, setransparansi apa sih pihak Peru sendiri dalam memberikan semua hasil penyelidikan kepada pihak kita, Pak? Ada jaminan memang dari pihak Peru, pada pemerintah Peru, kepada pihak pemerintah kita, terutama melalui KBRI 5, bahwa hal-hal yang terkait dengan penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan tentu menjaga adanya kerahasiaan yang hanya bisa disampaikan kepada pihak KBRI, namun kita menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Oke. Pak Fuad, berarti untuk sampai saat ini pemerintah Peru pun belum memberikan penjelasan berkenaan dengan motif, kenapa dia menembak dan segala macam ini belum ada ya Pak ya? Betul, masih berlangsung, prosesnya masih berlangsung, Mas Andi. Oke, baik. Dalam proses yang sedang berlangsung saat ini Pak Fuad, apakah kepolisian kita kemudian dilibatkan serta? Ya, sejauh ini memang Polri tidak dilibatkan karena ini juga peristiwanya berlangsung di wilayah yurisdiksi mereka, sehingga kita belum juga menerima ada permintaan juga masih dilakukan oleh pihak kepolisian Peru. Oke. Sebenarnya kita itu punya nggak sih Pak semacam MOU atau mekanisme kerjasama ketika ada kejadian seperti ini untuk membahas hukum atau juga proses-proses penyelidikan? Ada Pak, arti untuk pelindungan terhadap misi diplomatik tentu itu ada aturan-aturannya yang kita sudah sepakati, dan juga secara bilateral juga Indonesia dengan Peru tentu dengan komunikasi antar pemerintah yang meminta untuk memberikan penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini sudah ada, dan memang ini yang saat ini sedang dijalankan dan kita ikuti sama-sama. Kita perlukan waktu untuk mendapatkan hasilnya secara komprehensif, Pak. Oke, berarti kalau dengan adanya MOU ini, Pak Fuad,
apakah ada rencana dari kita untuk mengirimkan tim ke sana? Belum ada Pak, sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi apakah ada akan pengajuan Pak akan mengirim tim dari misalnya dari Polri untuk atau juga atas kepolisian ke Peru? Belum ada Pak. Sekarang memang ini ditangani oleh pihak Polri, maksudnya oleh pihak kepolisian Peru, dan ini di wilayah jurisdiksi mereka dan belum ada rencana tersebut. Baik, Pak Fat, apa sih Pak jaminan dari pemerintah Peru bahwa mereka akan menuntaskan masalah ini secara clear dan juga transparan, Pak? Hal itu memang disampaikan kepada Bapak Duta Besar kita untuk Peru dan juga kepada Bapak Menlu, sehingga itu yang kita jadikan jaminan. Oke, baik. Jadi masih kita tunggu untuk prosesnya begitu ya. Pak Fat, saya akan kembali ke proses pemulangan jenazah Zetro ke Indonesia. Bagaimana soal administrasi dan segala macamnya Pak sampai sejauh ini? Ya, jadi setelah proses autopsi itu dilakukan, kemudian diadakan proses di rumah duka untuk persiapan pemulangan jenazah dan juga untuk mempersiapkan sarana transportasinya. Dan saat ini jenazah dengan antar juga oleh Bapak Duta Besar sedang dalam perjalanan berangkat dari Peru hari Senin pagi waktu setempat, dan apabila tidak ada halangan mudah-mudahan besok sore tiba di Jakarta. Oke, nanti akan didampingi dari KBRI Pak untuk ke Indonesia atau seperti apa prosesnya? Didampingi oleh Bapak Duta Besar. Baik, semoga semua proses pemulangannya berjalan lancar ya Pak Fat, dan penyelidikan juga bisa kita ketahui hasilnya. Terima kasih Pak Fat untuk informasinya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.